Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina itu adalah surat Madaniyah yang terdiri dari 286 ayat. Kecuali ayat 281 itu turunnya di Mina sewaktu haji wada, yaitu haji perpisahan. Adapun keutamaan surat Al-Baqarah, diceritakan Imam Ahmad menceritakan sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Atim, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari ayahnya, dari seorang lelaki, dari ayah lelaki tersebut, kemudian dari Ma'qal ibnu Yasir, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, surat Al-Baqarah adalah puncak Al-Quran, diturunkan bersamaan dengan turunnya 80 malaikat pada tiap-tiap ayatnya, dikeluarkan dari arsy. Firman-Nya, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian disambungkan dengannya, yakni dengan surat Al-Baqarah, Yasin adalah kalbu Al-Quran. Tidak sekali-kali seorang laki-laki membacanya karena mengharapkan pahala Allah pada hari kemudian, mengharapkan surganya, melainkan diampuni baginya. Bacakanlah surat Yasin buat orang-orang mati di antara kalian. Dulur-dulur seiman, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa Imam Ahmad pun telah meriwayatkannya pula dari Atim, dari Abdullah ibnul Mubarak, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Usman, tetapi bukan dari Al-Nahdi, dari ayahnya, dari Ma'qal ibnu Yasar, dan menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, dan bacakanlah ia buat orang-orang yang mati kalian. Makna yang dimaksudkan itu adalah surat Yasin. Dengan adanya riwayat yang terakhir ini, jelas bagi kita, para perawi yang tidak disebutkan dengan jelas namanya dalam riwayat pertama kali. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah, seperti riwayat yang kedua. Dulur-dulur sekalian, Imam Turmuzi meriwayatkan melalui hadis Hakim Ibnu Jabir, hanya di dalamnya terkandung kedoifan, yaitu dari Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya segala sesuatu itu mempunyai puncak atau pucuknya tersendiri. Sedangkan punuk Al-Quran atau puncak dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terkandung penghulu ayat-ayat Al-Quran, yaitu Ayatul Kursi. Dulur-dulur seiman, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, dan Sunan Nasa'i disebutkan melalui hadis Suhail ibnu Abu Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah
tidak akan kemasukan setan. Dulur-dulur sekalian, menurut Imam Turmuzi, hadis ini berpredikat hasan sahih. Abu Ubaidah Al-Qasim Ibnu Salam mengatakan, telah menceritakan kepadanya Ibnu Abu Maryam dari Ibnu Abdul Luhaih, dari Yazid Ibnu Abu Habib, dari Sinan Ibnu Sa'ad, dari Anas Ibnu Malik, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya setan keluar dari suatu rumah bila ia mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Dulur-dulur sekalian, Sinan Ibnu Sa'ad menurut suatu pendapat disebutkan secara terbalik, yakni Sa'ad Ibnu Sinan itu dinilai sikoh oleh Ibnu Mu'in. Tetapi Imam Ahmad Ibnu Hambal dan lain-lain menilainya hadis ini berpredikat mungkar. Abu Ubaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ja'far dari Su'bah, dari Salamah Ibnu Kahil, dari Abu Ahwas bin Abdullah, dari Abdullah yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa sesungguhnya setan lari dari suatu rumah bila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Nasa'i dalam kitab Al-Yaum wal Lailah dan diketengahkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya melalui hadis Su'bah. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini berpredikat sahih. Dan keduanya, Imam Nasa'i dan Imam Hakim, tidak mengetengahkannya. Ibnu Murdawih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Kamil, telah menceritakan kepada kami Abu Ismail At-Tirmuzi, telah menceritakan kepada kami Ayub Ibnu Sulaiman Ibnu Bilal, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar Ibnu Abu Uwais dari Sulaiman Ibnu Bilal, dari Muhammad Ibnu Ajlan, dari Abu Ishaq, dari Abu Ahwas, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, semoga aku tidak menjumpai seorang di antara kalian yang sedang menumpangkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain seraya bernyanyi, tetapi dia meninggalkan surat Al-Baqarah tanpa membacanya. Karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Sesungguhnya rumah yang paling kecil ialah sebuah rumah yang tidak pernah dibacakan kitabullah di dalamnya. Dulur-dulur sekalian, demikianlah riwayat Imam Nasa'i dalam Al-Yaum wal Lailih dari Muhammad Ibnu Nasr dari Ayub Ibnu Sulaiman. Dulur-dulur sekalian, Ad-Darimi dalam kitab Musnadnya meriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud yang mengatakan, tiadalah suatu rumah pun yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya melainkan setan keluar darinya seraya terkentut-kentut atau lari terbirit-birit. Selanjutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan pula, sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai punu atau puncak, dan sesungguhnya punu Al-Quran atau puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai inti, sedangkan inti dari Al-Quran ialah surat Mufassal. Ad-Darimi meriwayatkan melalui jalur As-Sa'bi yang mengatakan bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah di suatu malam hari, niscaya syaitan tidak akan dapat memasuki rumah itu pada malam tersebut. Yaitu 4 ayat dari permulaan surat Al-Baqarah dan ayat kursi, 2 ayat sesudah ayat Al-Kursi,
dan 3 ayat pada bagian terakhir. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan tidak dapat mendekati rumah itu, tidak dapat pula mendekati penghuninya pada malam tersebut. Tidak pula sesuatu yang tidak disukai akan menimpanya. Tidak sekali-kali ia dibacakan terhadap orang gila, melainkan pasti orang gila tersebut sadar dari penyakit gilanya. Dulur-dulur sekalian, dari Sahal ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya penuh Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya orang yang membacanya di dalam rumah pada suatu malam, niscaya setan tidak akan mendapat memasuki rumah itu selama 3 malam. Barang siapa membacanya di dalam rumah pada siang hari, niscaya setan tidak dapat memasukinya selama 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Qasim At-Tabrani, Abu Hatim, dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, serta Ibnu Murdawih melalui hadis Al-Azzaq Ibnu Ali. Ibnu Murdawih mengatakan telah menceritakan kepada kami Hasan Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnu Sa'ad Al-Madani dari Abu Hatim dari Sahal dengan lafaz yang sama. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Hibban hanya dari Khalid dan Ad-Madini. Dulur-dulur sekalian, dari Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, dari Imam Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Abdul Hamid bin Ja'far dari Sa'ad al-Maghribi Makhari, dari Atta Maula Abdul Hamad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengirimkan suatu delegasi yang jumlah mereka dapat dibilang. Lalu beliau menyuruh mereka membaca Al-Quran. Masing-masing seorang dari mereka membaca Al-Quran yang dia hafal. Kemudian giliran tiba seorang laki-laki yang paling muda di antara mereka. Nabi SAW kemudian bersabda, "Hai fulan, apa saja dari Al-Quran yang kau hafal?" Lelaki itu menjawab, "Aku hafal surat Anu, dan surat Al-Baqarah." Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu hafal surat Al-Baqarah?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Nabi SAW bersabda, "Berangkatlah, engkau adalah pemimpin mereka." Kemudian salah seorang dari mereka, yaitu yang paling dihormati di kalangan mereka, berkata, "Demi Allah, tidak sekali-kali aku segan membaca surat Al-Baqarah, melainkan karena khawatir aku tidak dapat mengamalkannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah dan bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, membacanya, dan mengamalkannya seperti sebuah wadah yang penuh minyak kasturi, yakni bau wanginya menyebar ke setiap tempat. Dan perumpamaan orang yang mempelajarinya lalu ia tidur sedangkan Al-Quran telah dihafalnya, seperti sebuah wadah yang tertutup, di dalamnya terdapat minyak kasturi." Demikianlah menurut lafaz riwayat Imam Tirmizi. Kemudian dia mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. Selanjutnya Imam Tirmizi meriwayatkan pula melalui hadis Al-Lais dari Sa'id dari Atta Maula Abu Ahmad secara mursal. Dulu sekalian, Imam Bukhari mengatakan Al-Lais pernah berkata bahwa telah menceritakan kepadanya Yazid ibnul Had dari Muhammad ibnu Ibrahim dari Usaid ibnu Hujair radhiyallahu anhu, yang menceritakan ketika dia sedang membaca surat Al-Baqarah di suatu malam, sedangkan kuda tunggangannya dalam keadaan tertambat dekatnya, tiba-tiba kudanya gelisah. Lalu ia berhenti dari bacaannya, maka kudanya pun diam. Ia terus meneruskan bacaannya, ternyata kudanya tampak gelisah lagi, maka ia berhenti dari bacaannya, dan ternyata kudanya tenang kembali. Kemudian ia meneruskan bacaannya, ternyata kudanya tampak gelisah.
Akhirnya dia menghentikan bacaan sama sekali, lalu bangkit ke arah anaknya Yahya yang berada di dekat kuda tersebut. Ia merasa khawatir bila anaknya terdepak oleh kudanya. Ketika ia mengambil anaknya, ia mengarahkan pandangannya ke langit. Ternyata ia melihat sesuatu yang aneh, hingga sesuatu itu tidak tampak lagi. Dulur-dulur sekalian, pada pagi harinya, ia menceritakan pula tersebutlah kepada Nabi SAW. Beliau menjawab, "Mengapa engkau tidak meneruskan bacaanmu, hai Ibnu Hudair?" Ia menjawab, "Aku merasa khawatir terhadap Yahya, wahai Rasulullah, karena dia berada di dekat kuda itu. Ketika aku menghentikan bacaanku dan menuju kepada Yahya, lalu aku memandang ke arah langit, tiba-tiba kulihat sesuatu seperti naungan, terdapat cahaya seperti pelita-pelita yang gemerlapan. Lalu aku keluar dari tanah lapang dan terus memandangnya hingga menghilang dari pandanganku." Nabi SAW berkata, "Tahukah kamu apakah itu?" Usaid Ibnu Hajar menjawab, "Tidak." Nabi menjawab, "Itu adalah para malaikat yang turun karena suaramu. Seandainya kamu membacanya terus hingga pagi hari, niscaya para malaikat itu tetap ada sampai pagi hari. Semua orang akan dapat melihatnya dan tidak dapat menyembunyikan dirinya." Hal yang sama pernah dialami pula oleh Sabit Ibnu Qais Ibnu Shimas radhiyallahu anhu, yang kisahnya diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Abu Ubaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abbad Ibnu Abbad dari Jarir Ibnu Hasim dari pamannya Jarir Ibnu Yazid, bahwa para syekh, artinya di sini syekh ini guru di Madinah, pernah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah mendapat berita, "Tidakkah engkau melihat rumah Sabit Ibnu Qais Shimas? Tadi malam rumahnya terus-menerus diterangi oleh cahaya pelita yang gemerlapan." Nabi SAW menjawab, "Barangkali ia membaca surat Al-Baqarah." Lalu, maksudnya di sini si perawi hadis bertanya kepada Sabit, dan Sabit menjawab, "Aku memang membaca surat Al-Baqarah." Sanad hadis ini jayyid. Hanya ada di dalamnya masih terdapat nama perawi yang tidak disebutkan dengan jelas. Kemudian hadis ini berpredikat mursal. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.